Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman akuntansi. Jadi kali ini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk menjumlahkan data di Excel menggunakan rumus sum if dan juga sum ifs. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku akan menjelaskan secara singkat apa itu sum if dan juga apa itu sum if. Oke, jadi untuk sum if sendiri merupakan rumus untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentang berdasarkan satu kriteria saja. Namun untuk sum if sendiri merupakan rumus menjumlahkan nilai dalam suatu rentang berdasarkan beberapa kriteria. Jadi, sum if ini digunakan untuk lebih dari satu kriteria ya, teman-teman. Oke, di sini udah ada beberapa data barang yang akan kita sama-sama praktekkan untuk penggunaan rumus sum if dan juga sum if. Di sini terdapat jumlah yang harus kita isi terlebih dahulu. Kita tinggal mengkalikan harga dengan kuantitasnya saja ya teman-teman. Jadi tidak perlu untuk menggunakan rumus sum if ataupun sum if. Kita tinggal copy ke bawah karena ini sudah langsung otomatis ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tabel total penjualan berdasarkan satu kriteria, yaitu berdasarkan beberapa tanggal yang sudah diketahui di sini, yaitu tanggal 2 Oktober 2023, 3 Oktober 2023, dan juga 4 Oktober 2023. Oke, langsung saja. Di sini kita masukkan rumusnya. Sum if. Dan di sini ada beberapa argumen yang harus kita isi. Yang pertama, kita harus mengisi range. Kita akan mencari tanggal total penjualan dari tanggal 2 Oktober 2023. Kemudian kita akan memblok data tanggalnya dulu ya teman-teman. Kemudian di sini ada kriterianya itu yang di sebelah kiri ini, yaitu 2 Oktober 2023. Titik koma untuk sum range-nya, karena di sini kita akan mencari total penjualan pada 2 Oktober 2023, kita akan memblok jumlah yang tadi kita sudah kalikan harga dengan kuantitasnya. Jadi di sini terdapat 15.500.000 untuk tanggal 2 Oktober 2023. Nah, ini kita tinggal ke bawahin aja karena kita memakai rumus yang sama. Selanjutnya di sini ada tabel nama barang, jumlah unit terjual, dan juga total penjualannya. Di sini kriterianya adalah nama barangnya. Kita langsung masukkan rumusnya seperti tadi, sum if. Range-nya itu adalah data nama barangnya, karena di sini kita kriterianya adalah nama barang ya, teman-teman. Titik koma, kriterianya adalah mouse. Kemudian di sini sum range-nya karena kita mencari jumlah unit terjual, jadi kita memblok kuantitas dari barangnya. Ini sama seperti tadi ya teman-teman, kita tinggal kebawahin aja karena di sini kita memakai rumus yang sama. Jadi di sini terdapat mouse dengan jumlah unit terjual 30 unit, keyboard itu 35, monitor jumlah unit terjualnya 32. Di sini kita akan memasukkan rumus sum if lagi dengan mencari total penjualan dari mouse dan juga jumlah unit terjualnya itu 30. Ini kita masukin sum if. Data nama barangnya, titik koma. Kemudian di sini kriterianya sama seperti tadi, yaitu mouse, titik koma. Karena di sini kita mencari total penjualannya, jadi yang kita blok adalah jumlah yang tadi kita sudah kalikan ya, teman-teman. Oke, jadi di sini terdapat total penjualan mouse dengan jumlah unit terjualnya itu 30, di sini total penjualannya itu 3 juta. Dan di sini sudah terisi semua untuk tabel yang kedua. Selanjutnya, untuk total penjualan. Nah, ini agak sedikit berbeda dari yang tadi karena di contoh yang ini tidak ada kriteria yang kita bisa ketik
kita klik selnya. Nah, kalau yang sekarang enggak ya, teman-teman. Jadi kita harus ngisi secara manual. Caranya, kita klik, kita ketik sum if, rumus sum if, kemudian range-nya ini data tanggal, karena yang kita cari itu total penjualan tanggal 5 September. Jadi kita harus memblok tanggalnya dulu. Titik koma. Kriterianya itu kan 5 September ya. Jadi kita di sini harus ngetik secara manual 05 Oktober 2023. Titik koma. Untuk sum range-nya itu sama kalau misalnya kita mencari total penjualan, jadi kita harus memblok data total penjualannya itu yang jumlah ini ya, teman-teman. Oke. Jadi di sini terdapat total penjualan tanggal 5 September itu sebesar 1.800.000. Ini benar ya teman-teman, 1.200.000 ditambah 600 itu adalah 1.800.000. Kemudian untuk jumlah unit printer yang terjual, di sini kita masukin rumus sum if. Untuk range ini kita blok nama barangnya. Kemudian di sini kriterianya ada yang dicari itu adalah printer. Jadi kita harus mengetik printer. Kemudian sum range-nya itu data jumlah kuantitasnya yang ini, karena di sini yang dicari adalah jumlah unit printer yang terjual. Oke. Jadi jumlah unit printer yang terjual sebesar ini 19 pieces ya teman-teman. Oke. Mungkin itu untuk rumus sum if berdasarkan satu kriteria. Kemudian kita akan beralih ke sum ifs, yang dimana ini untuk rumus ini dipakai untuk beberapa kriteria. Seperti yang tadi aku udah bilang ya. Nah, di sini untuk mempermudah, kita harus membuat data validation. Tapi sebelum itu kita harus mengcopy tanggal, karena supaya di sini kita bisa melihat ada berapa tanggal saja yang terjadi di data ini ya. Kan di sini kan ada ini ya, kayak ada tanggal 2-nya tuh ada banyak. Jadi untuk memudahkan kita sendiri untuk memakai data validation nanti, kita harus remove si duplication-nya ini. Jadi ini setelah kita copy, kita paste, kemudian kita pindah ke data. Di sini ada remove duplicate. Kita klik OK. Kemudian ya. Nah, jadi di sini untuk datanya ini ada tanggal 2 Oktober 2023, 3 Oktober 2023, 4 Oktober 2023, 5 Oktober 2023, dan juga 6 Oktober 2023. Selanjutnya kita akan remove duplicate yang nama barangnya. Sama seperti tadi, kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste, dan kita remove duplicate. Oke, jadi di sini kita langsung bisa lihat ya teman-teman, kalau di sini ada barang mouse, keyboard, monitor, printer, dan juga scanner. Nah, untuk data validation-nya ini kita klik sel yang mulai tanggal ini, karena di sini ada beberapa table untuk kita praktekkan bersama-sama dengan untuk mempraktekkan rumus sum if ya teman-teman. Kalau kita sudah klik sel yang ini, kita langsung masuk ke data validation. Kita klik yang data validation yang ini teman-teman, terus kita pilih yang list. Untuk source-nya kita memblok tanggal. Memblok tanggal yang tadi kita udah remove duplicate-nya. Nah, di sini langsung masuk data-data dari tanggal yang tadi sudah kita remove duplicate. Nah, ini kita langsung kesampingin aja karena rumusnya itu sama.
Nah, untuk nama barangnya, itu kita data validation lagi, terus kita pilih list, dan untuk source-nya ini kita memblok nama barang yang tadi kita sudah remove duplicate-nya ya, teman-teman. Oke, di sini langsung sudah ada barang-barang yang ada di data ini. Sebagai contoh, misalnya kita mau mulai dari tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023. Untuk nama barangnya kita memakai mouse ya. Oke, di sini untuk jumlah unit terjualnya kita akan menghitung jumlah unit terjual, dan di sini ada beberapa kriteria, yaitu tanggal mulai sampai dengan tanggal berapa. Kemudian di sini ada nama barangnya. Kita tadi kan milih mulai dari tanggal 3 Oktober sampai 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023, dan di sini kita memilih nama barangnya itu mouse ya. Seperti yang tadi aku jelasin, kalau misalnya SUMIF ini dipakai untuk menjumlahkan data yang memakai beberapa kriteria. Jadi kita langsung masukin rumus SUMIF. Kemudian kita blok kuantitas barangnya. Ini titik koma. Kemudian untuk kriteria range satunya itu kita ngeblok data nama barangnya. Dan di sini untuk kriteria satunya yang ini, nama barang mouse. Jadi kita langsung klik yang ini. Kemudian titik koma. Untuk kriteria range 2-nya, itu kita blok data tanggalnya ya teman-teman. Oke. Untuk kriteria 2-nya, itu mulai yang ini teman-teman, mulai dari 3 Oktober 2023 sampai 5 Oktober 2023. Tapi untuk mengklik kriteria 2 ini kita harus mengetik tanda petik 2, kemudian lebih dari sama dengan tutup petik, dan mulainya itu tanggal 3 Oktober, kemudian titik koma, tanda petik lagi, kemudian kita blok data tanggalnya dulu, titik koma, tanda petik lagi. Nah, kalau yang ini kurang dari sama dengan tutup petik, dan sampai 5 Oktober 2023. Oke, jadi di sini untuk jumlah unit terjualnya dari tanggal 3 Oktober sampai 5 Oktober itu untuk barang mouse itu 24. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total penjualan dari tanggal 3 Oktober 2023 sampai 5 Oktober 2023 untuk barang mouse-nya. Kita masukin rumus SUMIF. Blok data jumlahnya, data total penjualannya. Kemudian kita blok data barangnya. Untuk kriteria satunya sama, nama barangnya itu mouse. Kemudian kita sama seperti tadi, itu memblok data tanggalnya terlebih dahulu. Kemudian titik koma, tanda petik, lebih dari sama dengan tutup petik, dan klik sel ini mulai dari 3 Oktober 2023, titik koma, kita blok lagi untuk data tanggalnya, titik koma, tanda petik, kurang dari sama dengan tutup petik, dan sampai 5 Oktober 2023. Oke, di sini untuk total penjualan mouse dari 3 Oktober 2023 sampai 5 Oktober 2023 itu sebesar 2.400.000. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke
Total penjualan tanggal 3 sampai 5 Oktober, yang dimana di sini tidak ada sel untuk kita klik, jadi kita harus tulis manual. Sama seperti yang di atas, kita tetap menggunakan rumus sum if karena kita menggunakan beberapa kriteria, jadi bukan cuma satu. Untuk sum range-nya ini jadi untuk mencari total penjualannya ini kita harus memblok data total penjualannya dulu terlebih dahulu, kemudian titik koma, kemudian kita memblok data tanggal, dan kita kan yang tadi kan kalau di atas itu kita mengklik selnya. Kalau yang ini kita ketik secara manual. Jadi tanda petik lebih dari sama dengan kita di sini kan mencari 3 sampai 5 Oktober juga ya. Tutup petik. Kemudian titik koma, kita blok data tanggal lagi. Titik koma. Tanda petik kurang dari sama dengan itu 5 Oktober ya. Oke. Jadi di sini kita mendapatkan total penjualan tanggal 3 sampai 5 Oktober 2023 sebesar Rp23.550.000. Nah, di sini untuk selanjutnya kita mencari jumlah unit monitor yang terjual dari tanggal 2 sampai 4 Oktober. Ini kita masih memakai rumus yang sama, sum if. Oke, terus karena kita mencari jumlah unit monitor, jadi kita harus memblok data kuantitasnya terlebih dahulu, yaitu yang kuantitas ini. Kemudian titik koma, kita memblok data barangnya lagi, karena kita di sini akan mencari monitor ya, ini jumlah unit monitor. Jadi di sini kita mengklik monitor, ketik monitor, titik koma, kita memblok data tanggal lagi, karena di sini kita mencari jumlah unit monitor dari tanggal 2 sampai 4 Oktober. Titik koma, tanda petik, lebih dari sama dengan kita mengetik lebih dari sama dengan, kemudian kita mengetik ini ya, kita kan mencari dari 2 Oktober, jadi kita ketiknya 2 Oktober 2023, tutup petik, terus titik koma lagi, kita blok data tanggalnya lagi, titik koma, kemudian tanda kita sama seperti tadi, tanda petik 2, kemudian kurang dari sama dengan itu tanggal 4 Oktober 2023. Kurung petik. Nah, jadi jumlah unit monitor yang terjual dari tanggal 2 sampai 4 itu sebesar 17 ya, teman-teman. Monitor. Nih, sebesar 17. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus sum if dan juga rumus sum if itu kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Mungkin segitu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.